Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Alhamdulillah kita ketemu lagi akhirnya di channel ini. Setelah sekian lama, mungkin sekitar 2 atau 3 minggu kita jeda. Ya, karena bulan Ramadan, di akhir-akhir Ramadan orang biasanya lebih beribadah lebih kuat tentu saja. Pada saat yang sama, Lebaran dan liburan yang cukup panjang. Tapi alhamdulillah lagi-lagi akhirnya kita bergabung lagi di sini. Nah, yang pertama hari ini kita mau membicarakan salah satu isu yang paling menarik yang berkaitan dengan bagaimana cara pemerintah dan DPR berhadapan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Anda masih ingat ya, putusan Cipta Kerja itu sudah dibacakan sekitar bulan November tahun lalu dan sekarang sudah bulan Mei ya, berarti sudah ada jarak sekitar 6 bulan, tapi kita belum melihat apa yang dilakukan pemerintah dan DPR berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, menariknya yang kelihatan pemerintah dan DPR kekeh untuk dipercepat perubahannya itu bukan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi Undang-Undang 12 2011 atau yang sering disebut orang dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam berbagai kasakusuk, termasuk ya cerita-cerita lah yang beredar di publik, termasuk yang disampaikan oleh orang yang memegang jabatan publik, itu mengatakan bahwa pemerintah kelihatannya hanya akan mengubah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi semacam menyesuaikan. Kalau kita ingat putusan MK mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, melanggar berbagai asas, melanggar mekanisme pembentukan karena pembentukan omnibus itu belum diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan oleh DPR pasca disetujuinya undang-undang. Alih-alih mengubah undang-undang Cipta Kerja, yang dia lakukan adalah mengubah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan sampai sekarang, rancangan undang-undangnya itu sudah selesai, sampai hari ini ya, itu sudah selesai di tahapan pembahasan tingkat pertama, mau masuk ke pembahasan tingkat kedua. Artinya, sudah masuk melalui proses pembahasan, ini sekarang akan menuju pembahasan, menuju ke persetujuan. Dan isinya, kalau kita baca, kelihatannya, saya harus tertawa ya, karena kelihatannya benar-benar hanya ditujukan untuk membenarkan proses kesalahan yang dilakukan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi beberapa di antaranya ya, ada 7-8 item yang substansi yang dibicarakan dalam Undang-Undang Rancangan Perbaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini, tetapi ada beberapa poin yang menurut saya menarik untuk kita komentari. Yang pertama adalah soal Undang-Undang Omnibus. Jadi dia memasukkan mekanisme dilakukannya Undang-Undang Omnibus. Yang kedua, mengubah mekanisme soal persetujuan. Jadi dia mengatakan di undang-undang itu pasca persetujuan kalau ada kesalahan-kesalahan itu masih bisa dilakukan perbaikan. Untuk melakukan perbaikan sampai kemudian padahal itu udah pasca persetujuan. Yang ketiga yang diperbaiki lagi adalah soal meaningful participation ya. Yang keempat yang juga diperbaiki adalah yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menguatkan apa yang diputuskan oleh MK sebelumnya, termasuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh MK sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, yang dilakukan memperbaiki Undang-Undang Omnibus sebenarnya hanya memasukkan bahwa metode Omnibus itu boleh dilakukan dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Saya pun setuju itu. Saya mengatakan ya Undang-Undang Omnibus itu, metode Omnibus itu adalah metode. Sebagai sebuah metode, boleh dong dilakukan perbaikan peraturan perundang-undangan ya dengan cara metode omnibus. Sayangnya yang tidak dibahas adalah yang dikuatkan dalam undang-undang itu seberapa besar magnitud yang bisa dibawa dan menjadikan undang-undang omnibus. Kalau kita belajar dari berbagai negara di dunia ini, biasanya kalau dia membuat omnibus yang terlalu gemuk, yang begitu banyak peraturan perundang-undangan digabungkan pada satu hal, itu biasanya pasti selalu berantakan. Persis yang terjadi di Undang-Undang Cipta Kerja ya, yaitu ketika begitu banyak undang-undang dimasukkan dalam satu hal dan pada saat yang sama ini kemudian ada 11 klaster, ada 79 undang-undang digabungkan dalam satu undang-undang, itu yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja berantakan. Saya termasuk yang mengatakan undang-undang metode omnibus itu adalah sesuatu yang halal ya, dalam prinsip ketatanegaraan. Tapi sayangnya belajar dari berbagai negara, biasanya dia jangan dibentuk dengan begitu banyak klaster, begitu banyak undang-undang. Harusnya ya 1 atau 2 substantif matter yang berkaitan dengan 1-2 undang-undang itu yang digabungkan. Itu tidak ada masalah. Problem kalau kemudian 11 klaster digabungkan dalam satu undang-undang ya berantakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, seperti yang terjadi di negara lain. Misalnya
Irlandia. Dia juga mengalami problem yang sama persis yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang saya mau bilang yang pertama, Undang-Undang Omnibus silahkan diatur, tapi jangan kemudian secara substantif itu membiarkan kemungkinan terlalu lebar. Apalagi kesannya hanya akan membenarkan Undang-Undang Omnibus, Undang-Undang Cipta Kerja yang ada selama ini. Itu kita harus menolak itu. Yang kedua, yang berkaitan dengan meaningful participation. Meaningful participation ala MK yang diputuskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ada 3 hal. Dia mengatakan adalah the right to be heard, hak untuk didengarkan, hak untuk to be considered, jadi untuk dipertimbangkan, dan hak to be explained, hak untuk dijelaskan. Selain didengarkan, ya, masukan orang itu, masukan publik itu harus didengarkan. Yang kedua harus dipertimbangkan. Yang ketiga harus dijelaskan. Dijelaskan itu in konteks bahwa masukannya itu kenapa diterima dan kenapa tidak diterima. Itu harusnya dijelaskan. Sayangnya, di perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, maksud saya perbaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ya, yang tadi kita bicarakan ini pun tidak dibicarakan dengan detail. Padahal harusnya ada perbincangan yang mendalam. Apa sih maksudnya didengarkan? Dalam konteks apa didengarkan? Apakah hanya dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, ataupun masukan masyarakat itu dibuka secara luas, langsung bisa masuk. Lalu kemudian the right to be considered, dipertimbangkan. Apa yang dimaksud dipertimbangkan? Sampai sejauh mana pembicaraannya? Termasuk to be explained. Dijelaskan itu dalam konteks apa? Bagaimana mekanismenya? Nah, sayangnya, lagi-lagi ini tidak dilakukan. Kelihatannya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya hanya mau membenarkan bahwa ada yang namanya meaningful participation yang pernah diputuskan oleh MK. Yang ketiga, belum lagi soal pembentukan peraturan perundang-undangan, perubahan substansi undang-undang yang masih diperbolehkan pasca persetujuan. Ini aneh bin ajaib. Anda bisa bayangkan, kalau ada kesalahan, ya walaupun dikatakan minor, kesalahan tata letak tulis, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Ada 2 hal kenapa kita harus mengkritik kemungkinan ini. Yang pertama, seakan-akan DPR dan pemerintah tidak menyadari bahwa ada perbedaan mendasar legislasi di kita dengan legislasi misalnya seperti negara sistem presidensial kayak di Amerika. Kalau di Amerika, tahapan yang paling penting ya dalam proses penyusunan undang-undang itu adalah tahapan penandatanganan oleh presiden. Approval. Kenapa? Karena kalau presiden tidak tanda tangan, undang-undang tidak akan jadi. Itu yang disebut dengan veto presiden. Nah, di kita, di undang-undang dasar kita, tahapan yang paling penting itu bukan di penandatanganan presiden, tetapi di tahapan persetujuan antara pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena di kita, untuk menjadi undang-undang itu harus dibahas bersama dan disetujui bersama dengan pemerintah. Itu tahapan paling penting. Lagi-lagi kenapa? Ya karena dalam undang-undang dasar kita, tanda tangan presiden itu tidak terlalu penting. Mau ditandatangani presiden atau tidak, RUU pasca persetujuan itu tetap akan jadi undang-undang. Tetap akan jadi undang-undang. Tinggal beda mekanismenya. Bisa jadi undang-undang dengan tanda tangan presiden. Kalau presiden tidak tanda tangan, maka 30 hari tidak ditandatangani atau 30 hari pasca persetujuan, maka dia tetap langsung menjadi undang-undang. Artinya apa? Tanda tangan presiden tidak terlalu penting. Dan itu sebabnya saya mengatakan tahapan persetujuan itu adalah tahapan yang paling penting. Tahapan paling penting. Jadi tidak boleh lagi ada perubahan sekecil apapun. Ya, karena ketika pasca persetujuan, undang-undang sudah jadi. Undang-undang sudah jadi. Nah, yang kedua, ini adalah kritik kita terhadap pemerintah dan DPR. Jangan bikin undang-undang secara serampangan. Maka, sebelum memasuki tahapan persetujuan, dia harus sudah perbaiki undang-undang, memperhatikan undang-undang, membahas undang-undang, mendetailkan undang-undang, mensinkronisasi undang-undang, supaya tidak ada lagi perubahan. Jangan kemudian pasca persetujuan, karena mereka nyusun undang-undang secara ugal-ugalan, tergesa-gesa, lalu kemudian ada kesalahan, lalu mereka mengubah peraturan supaya tetap bisa mengubah pasca persetujuan. Ini catatan buat Anda, pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR, ya perbaiki caranya, mekanismenya, supaya ketika sebelum persetujuan, undang-undang itu sudah sempurna. Pasca persetujuan, tidak ada lagi perubahan-perubahan. Jangan kemudian seakan-akan menyalahkan dan membenarkan dilakukannya perubahan-perubahan pasca persetujuan. Nah, ada satu hal lagi ya, saya catat. Yang menarik, ada lagi satu hal yang menarik dari pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Kesan saya adalah tidak difungsikannya lembaga khusus peraturan perundang-undangan. Padahal menurut saya, ya, dulu Undang-Undang 12 2011 kita ubah menjadi 15 2019 karena ada itikat kita membawa sebuah lembaga yang melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, itu janji presiden. Presiden juga kampanyekan begitu. Sekarang lembaga itu kayak dianggurkan. Tidak dibentuk,
tidak dibuat, ya hanya menjadi pemanis dalam undang-undang. Dan perubahan yang terkini itu lagi-lagi tidak memfungsikan lembaga ini sebagaimana mestinya. Karena harusnya lembaga inilah yang berfungsi. Sebagaimana janji Presiden dalam kampanye, bahkan menjadi alasan diubahnya Undang-Undang 12 2011 menjadi 15 2019 kala itu. Nah, apa yang saya mau bilang, kita harus tolak nih cara ya tricky pemerintah dan DPR mau mengubah undang-undang atau mau memperbaiki undang-undang Cipta Kerja, tetapi bukan memperbaiki Cipta Kerja, yang diperbaiki adalah mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi yang diutak-atik bukan diperbaiki, menurut saya malah dirusak dalam beberapa hal ya. Yang diutak-atik itu adalah undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang P3-nya. Lagi-lagi ya, harus dilawan logika yang kayak begini. Sebenarnya kalau kita baca, siapapun membaca putusan MK soal Cipta Kerja, kita tahu bahwa seharusnya yang diperbaiki itu bukan sekedar formalitas, tapi materialnya juga. Bukan sekedar hakim-hakim yang menyetujui formalitasnya ngaco, bahkan kalau kita baca dissentingnya, orang-orang yang dissenting, hakim-hakim yang dissenting, itu juga mengatakan bahwa harusnya ada perbaikan-perbaikan terhadap substansi. Saya nggak tahu bagaimana pemerintah dan DPR mau main tricky dengan kita semuanya. Harus kita lawan dan harus kita ingatkan. Tujuannya Cipta Kerja, bukan Undang-Undang P3. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.